风雨花海的撕磨，那是我遗忘的角落。这八荒的规则，看破难说破，无缘若何，复活相生相克。天涯暗自张望，人历历如灰。不为此心悸，被相思夺泪心之内。总有那份情如流水，长如水。大到天地不遂，日夜不退，爱不再卑微。轻描淡写的梦，为你来点缀。不求山盟海誓，做你身旁的花蕾。愿只此一生，各有你的诗碑。枕上柳树梦醒，可缓缓归。Meski Kaisar meredakan Miao Yuan dan mengurung Miao Luo, namun jika Kaisar masih tertidur, maka meski Miao Luo telah dikurung, aku takut ia akan mengacau lagi. Demi menjamin ia tidak mengacau selama Kaisar tertidur, selama ratusan tahun, aku akan memikirkan sebuah cara. Dewa telah mencapai pencerahan sempurna. Jika bisa mengambil setengah bayangan Kaisar dan menggunakan jurus untuk mengirimnya ke lembah Brahma, jika berhasil, dia juga pasti tidak akan tahu bahwa dia adalah bayangan milik Kaisar. Juga tidak akan tahu bahwa dia memiliki tugas untuk menjaga Miao Yuan. Namun, bayangan ini pasti memiliki aura Kaisar. Jadi, asal dia berada di lembah Brahma, pasti Miao Luo akan merasa terancam. Anda memikirkannya dengan matang. Tadi saya juga telah memikirkannya. Ini adalah satu-satunya cara yang dapat dilakukan. Namun menurut saya, setelah saya menggunakan jurus padanya di lembah Brahma, saya dan Anda harus meminum air pelupa untuk melupakan tentang ini. Biasanya Anda taat aturan, pasti mengerti alasan saya lakukan. Di dalam cermin ini ada Lian Song, Chongling, dan Dewa Tani. Apa jangan-jangan Shen Ye adalah... Pertama sampai di alam mimpi Aranjo, aku merasa aura Shen Ye sangat familiar. Kukira karena kami mempelajari jurus yang sama, tak disangka ternyata ia bayanganku. Sejak dulu, aku curiga dengan dunia buatan Shen Ye ini. Tapi bagaimana bisa Dewa Bumi sepertinya menggunakan jurus membuat dunia? Namun jika ia adalah bayangan Kaisar, maka sudah tidak aneh lagi. Meski bayangan ini dimanfaatkan untuk menahan Miao Luo, namun kekuatan ini ditakutkan hanya dapat digunakan sekali. Pada akhirnya, Shen Ye belum berkesempatan menggunakan kekuatan untuk menahan Miao Luo, malah membuat dunia mimpi Aranjo. Kaisar, ada sesuatu yang ingin aku katakan. Apa cara hidup kembali yang dikatakan oleh Shize ini berguna? Kemampuan Shize tinggi. Mungkin cara ini bisa berguna bagi seorang Dewa Bumi. Apa ini benar? Sayangnya, Aranjo bukanlah Dewa Bumi biasa. Apa? Lalu siapa Aranjo? Jika Shen Ye adalah bayanganku, maka artinya Aranjo Feng Zhu. Ini sebelum ia lahir. Ini adalah kilas balik saat Aranjo akan terlahir. Namun tadi Kaisar menunjukkan gambar Aranjo. Mengapa malah muncul Nona Feng Zhu?
Aranjo adalah bayangan Xiao Bai. Aranjo juga bayangan. Namun melihat Xiao Bai, sepertinya ia tidak tahu jika Aranjo adalah bayangannya. Masalah ini memang agak sedikit aneh. Lebih baik kita tunggu saja. Kau benar. Karena kali ini hanya bayangan kaisar yang turun, dan semua orang tidak mengetahuinya. Sebaiknya aku tidak perlu tahu di mana kaisar berada. Bagaimana kalau kau bawa saja bayanganku dan mengirimnya ke tempat lain seperti kaisar? Aku harap bayanganku dapat membantuku membalas budi kali ini. Saat kaisar mengalami bahaya, aku pasti akan menolong. Apapun yang kaisar inginkan, aku akan mengabulkannya. Jadi kamu akan mengabulkan semua keinginan kaisar. Bagaimana jika tidak terkabulkan? Apa budimu tidak terbalas? Bukankah tadi kau bilang 300 tahun kemudian kaisar akan kalah manusia dengan raganya? Sampai akhirnya aku bertanya pada Siming di mana kaisar berada. Aku harap nanti saat bertemu dengannya, aku tidak akan seperti diriku yang tidak berguna. Baiklah, berikan setengah bayanganmu padaku. Entah kau berhasil membalas budi atau tidak, aku akan beritahu. Jika Aranjo adalah bayangan dari Nona Fengju, maka yang kutakutkan jurus dari seni ini. Bayangan hanya dapat hidup sekali. Meski Senya membuat dunia mimpi lagi, Aranjo tetap tidak dapat hidup kembali. Hidup Aranjo begitu menderita, namun ia masih begitu baik sampai akhir hidupnya. Pada akhirnya dia mati demi suku burung cinta. Jadi kali ini kau harus membantuku. Kali ini aku harus membuat Aranjo hidup kembali. Jika kau bersedia menjalankan kehidupan Aranjo, ia akan hidup kembali. Apa jurusmu benar-benar berguna? Sija yang memberitahuku. Ia bilang, asalkan membuat lagi dunia mimpi Aranjo, lalu menjalani kehidupan Aranjo, dan menggunakan lampu cahaya untuk menarik jiwa Aranjo, ia akan hidup kembali. Tapi lampu cahaya kan sudah pecah. Jiwanya tidak menghilang, namun berpindah ke tubuhmu. Sekarang, aku menjadi lampu cahaya. Benar. Asal kau menggunakan formasi Fengming, tentu aku akan memiliki cara untuk melakukannya. Mengeluarkan jiwa Aranjo dari tubuhmu tidak akan membuatmu terluka. Apa kau tidak berharap Aranjo dapat hidup kembali? Lagi pula, jika ingin keluar dari dunia mimpi Aranjo, kehidupannya harus dijalankan sampai selesai. Baru kau dapat kembali ke duniamu. Baik, aku akan membantumu. Terima kasih banyak. Tidak perlu. Alasanku hanya demi Aranjo, bukan demi dirimu. Meski begitu, aku harus berterima kasih. Oh ya, kejadian setelah ini, setelah Xiang Like mati, kau kembali ke istana dewa, dan aku difitnah kemudian dipenjara. Kehadiranmu membawa banyak perubahan. Aku juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Hanya dapat mengamati. Meskipun kau benar-benar dipenjara, tak perlu memanggil Sija. Aku akan menolongmu. Jika benar-benar membutuhkan, dia akan menolongku. Ditakutkan, istana telah berubah. Nona, Tuan Agung telah wafat. Benarkah? Cepat atau lambat akan terjadi. Aku akan ke istana. Ayah! Bukan aku.
Bukan aku. Ayah. Ayah. Bukan aku. Kakak, Bukan kau aku. sudah datang. Adikku, Bukan aku. silakan tengok ayah. Bukan Ayah. Tuan Dewa. Ada apa? Bukankah ingin aku kembali ke istana? Aku akan kembali. Tuan, kemarin suku burung hantu datang memberontak. Sekarang semuanya ketakutan. Cepat sekali. Di mana Nona Ranjo? Sudah masuk istana. Gawat. Senye, sedang apa kau? Aranjo membunuh ayahnya sendiri. Kenapa kau masih membelanya? Kalian jangan berpura-pura lagi. Di mana Siang Lihe? Dia sudah keluar. Seharusnya dia pergi ke medan perang. Aku dan Aranjo akan ke sana untuk melawan musuh. Bagaimana jika kalian melepaskan kami? Ayo. Sekarang, penyebab dibuatnya alam mimpi telah diketahui. Apakah Kaisar sudah memiliki cara untuk keluar? Kita bisa saja memaksa keluar. Namun itu akan membawa banyak bahaya. Terutama bagi Senye, sang pembuat alam. Satu-satunya cara adalah dengan Senye yang melepas obsesi dan beban hatinya. Memberitahunya bahwa Aranjo tidak bisa terlahir kembali. Ini agak kejam. Meskipun kejam, tapi ini kenyataan. Bagaimana jika Shinye tidak dapat melepas obsesinya? Jika begitu, hanya ada kematian. Tidak ada kemungkinan lain. Di mana Aranjo? Tuan Sise, Tuan Mo, Tuan Agung telah wafat. Nona Aranjo telah masuk ke istana. Tuan Agung wafat. Tapi ini masih terlalu awal. Kaisar, Nona Fengchu. Cepat ke istana. Apa maksud kalian? Bukan aku. Di mana Aranjo? Aranjo pergi ke medan perang. Apa kau tidak berbohong? Benar. Tuan Senye membawanya pergi ke sungai Sising untuk melawan pemberontak dari suku burung hantu. Gawat. Pasti Shinye tidak sadar. Bukan aku. Apa yang membuat Nona mengeluarkan formasi Feng Ming? Berani-beraninya. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Yang Mulia Ketiga, aku datang menemanimu agar tidak kesepian. Jieliu mencarimu. Apa katanya? Juno tidak ingin Xiang Limeng melindungi Xiao Qiu. Mereka khawatir dengan kau sendirian. Lebih baik temani aku bermain catur saja. Aha, ampuni aku. Dengar-dengar Tuan Putri Jiang sangat berbakat dalam semua bidang. Benar, mainkan saja. Akan kutunjukkan kemampuanku.
Belakangan dunia tidak stabil. Aku punya firasat begitu. Mainkan lebih banyak. Silakan. Sebaiknya kita fokus berjaga saja ya. Jangan. Kalau begitu, ajari aku dari awal. Bagaimana caranya? Lagi pula, kita kan sedang luang. Hah? Kabur! Cepat, kabur! Cepat, kabur! Ayo, ayo, cepat, cepat! Belum saatnya memakai formasi Feng Ming. Tidak apa. Lagi pula semua telah berubah. Maka lebih cepat lebih baik. Tapi aku tidak bisa menggunakannya. Aku yang akan mengajarimu. Formasi Feng Ming sesuai dengan keinginanku. Kurang ajar. Berikan. Ingat dengan kata-kataku tadi? Tentu. Tidak ada waktu lagi. Cepat. Pedang Changhe? Mengapa berkeliaran? Kau terluka. Kau Kaisar, bukan Tuan Sije. Aku salah melihat. Aku menggunakan jurus mengelabui. Tentu kau tidak tahu. Kaisar datang ke dunia ini. Saya malah bersikap kurang hormat. Di mana jiwa Aranjo yang sudah terlahir kembali? Apa jangan-jangan kau sudah mengirimnya ke tubuh Xiao Bai? Kaisar memang hebat, Kaisar maha tahu. Terjadi sesuatu kecelakaan yang membuat jiwa Aranjo masuk ke tubuhnya. Wanita dalam pelukan Kaisar adalah milikku. Kuharap Kaisar dapat mengembalikan padaku. Ia milikku. Mengapa aku harus kembalikan padamu? Aku kan belum menikah denganmu. Sejak kapan jadi milikmu?
Aku sudah berkata, akan menikahimu setelah keluar dari sini. Sebenarnya siapa dia? Saat Xiaobai baru datang ke dunia mimpi Aranjo, Aranjo buatanmu telah digantikan olehnya. Dewa Sije memang pintar sekali. Jika Aranjo berasal dari suku burung cinta, meski dengan dihidupkan kembali, akan bertentangan dengan langit tapi tetap berguna. Namun Aranjo hanyalah bayangan yang menjelma menjadi seorang dewi, dan hanya dapat hidup sekali, yang setelah itu akan menghilang menjadi abu. Meski kau mengumpulkan jiwa Aranjo, ia tetap tidak akan kembali seperti semula. Ia tidak akan pernah hidup kembali, dan ia tidak akan pernah kembali. Kaisar. Ada aku. Jangan takut. Sebenarnya siapa dia? Ia adalah Dewi Agung Qingqiu Bai Fengzhu. Dewi Agung Qingqiu? Lalu mengapa dia masuk ke dalam tubuh Aranjo? Karena Aranjo dibuat dari bayangan Nona Fengzhu. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Xinye, sebenarnya kau juga adalah sebuah bayangan. Kau adalah bayangan dari Kaisar. Pembohong! Kau bohong! Bohong! Ini adalah cermin Miaohua untuk menunjukkan kehidupanmu. Kau lihatlah sendiri. Ternyata kau. Donghua, kau merusak rencanaku lagi. Bunuh mereka berdua. Ini adalah bayangan. Aku juga bayangan. Semua ini sia-sia saja. Aranjo. Aranjo, kau di mana? Kau di mana, Aranjo? Cepat kembali. Aku tak seharusnya membuatmu menderita selama kau hidup. Aku berharap semua ini dapat diulang kembali. Xinye!
Alam mimpi akan segera hancur. Aku harus segera membawa kalian keluar, atau akan terkubur selamanya di sini. Sayang sekali. Ini masih belum saatnya. Setelah aku menyerap aura merah dari jiwa ini, dan juga darah air mata dari suku iblis, Tonghua, aku akan memberimu pelajaran. Aku menang lagi. Membosankan sekali bermain denganmu. Kaisar, akhirnya kau keluar juga. Terima kasih, Pangeran kedua. Xiao Bai, masih agak lelah. Apa yang terjadi? Wajah Es, kau tiba dengan sadar, sedangkan Xiao Ju tidak. Kenapa? Yan Ciwu, apa di Pondok Yulin ada pemandian? Ada. Memang kenapa? Mari bertukar tempat tinggal. Malam ini, kau pergilah ke Pondok Jingfeng. Ayo, ikut denganku. Aku... Aku sengaja mencari kesempatan agar kalian bisa berdua, karena saat-saat setelah selamat dari bencana adalah saat yang paling tepat untuk mengungkapkan perasaan. Wanita paling lemah jika di saat seperti ini, mereka dapat ditaklukkan dengan mudah. Di saat penting seperti ini, untuk apa kau memanggilku? Untuk apa kau membuatnya tertidur? Kau ingin dia tidur lebih lama agar dia pulih? Atau karena Feng Ziu terluka parah? Coba kau katakan sekali lagi, dan aku pasti akan menghajarmu. Lalu untuk apa kau melakukan ini? Ia sangat menderita karena aku. Tidak seharusnya ia merasakan ini. Kau adalah Kaisar Donghua. Jika dewi kecil sepertinya jatuh cinta dengan dewa yang agung sepertimu, bukankah wajar jika dia melalui rintangan? Untuk apa kau begitu sedih? Selain Miao Luo yang tertinggal di darah air mata suku iblis, masih ada aura merah yang tersimpan di tanda jejak bulu Phoenix Xiao Bai. Wujud Miao Luo di dunia mimpi Aranjo membawa pergi jiwa tersebut dan melukai Xiao Bai. Apa? Ini Miao Yiyuan. Lian Song. Panggil para pemimpin di Lembah Brahma untuk memimpin semuanya keluar. Dan suruh Yan Ciu segera kembali ke suku iblis untuk memberitahu Suyang agar melindungi darah air mata. Jika direbut Miao Luo, Miao Yiyuan tidak akan bisa menahannya. Baik, aku segera pergi. Kaisar Langit masih membutuhkanmu. Tenang saja. Kau akan menghadap Miao Yiyuan? Benar. Ada satu hal lagi yang harus merepotkanmu. Kenapa di saat seperti ini kau sungkan begitu? Selama ini tidak pernah. Apa ada hubungannya dengan Feng Ziu? Jangan sampai ia mengetahui hal ini.
Ia sudah terluka parah sejak sebelum masuk ke dunia mimpi Aranjo. Setelah tubuhnya pulih dengan susah payah, ia terluka berat lagi karena Miao Luo mengambil jiwanya. Ia seperti selalu terluka setelah bertemu denganku. Kaisar, Suku Langit menampung masyarakat Lembah Brahma. Suku Iblis melindungi darah air mata. Aku akan menghadapi Miao Luo. Tentang Xiao Bai, biarkan ia memulihkan diri dulu, baru bicarakan nanti. selama puluhan ribu tahun dia tidak pernah jatuh cinta. Sekalinya jatuh cinta, tindakannya begitu mengharukan. Dulu kau suka memamerkan kemampuan yang payah. Sekarang kemampuanmu sudah meningkat, namun malah pura-pura rendah hati. Sayangnya, aku sudah paham dengan bagaimana sikapmu. Karena kau menyukainya, aku mengabulkannya. Xiao Bai, aku akan membayar semua rasa sakitmu. Apa ini kamar Kaisar? Aku kembali. Sejak jatuh ke dunia mimpi Aranjo, aku menjadi Aranjo, dan Kaisar menjadi Siza. Aranjo dan Siza adalah suami istri, sehingga aku dan Kaisar juga menjadi suami istri. Kaisar tidur menghadap samping. Rambutnya pasti akan berantakan saat bangun. Ini benar-benar Kaisar. Ini kenyataan, bukan mimpi. Sudah sadar? Lukamu sudah membaik? Sudah jauh membaik. Kau? Masih agak lelah. Tunggu sejenak. Kita berhasil keluar dari alam mimpi. Karena tidak ada halangan, berarti segala tentang Aranjo sekarang sudah berakhir, kan? Sudah. Namun kita masih tetap ada. Kita bukan Aranjo dan Siza. Tentu saja bukan. Kau adalah kau, aku adalah aku. Dan kita adalah kita. Baguslah. Xiao Bai, mulai sekarang aku tidak akan membuatmu sedih. Kita tidak akan berpisah untuk selamanya.
Bukankah ini kamarnya Xiaoyan? Apa dia tahu aku di sini? Aku sudah menemuinya. Di sini ada pemandian untuk menghilangkan penat. Ia sudah pindah ke pondok Zifeng. Tadi hanyalah tikus yang memecahkan pot bunga. Kenapa? Kau terkejut? Tak perlu takut kalau ada aku. Tidak takut. Aku hanya malu. Kau kenapa? Apa sakit? Kepalaku agak pening. Oh, kau kelelahan. Tidurlah. Ada aku di sini. Sebenarnya kenapa? Tiba-tiba Ratu Iblis ingin merebut darah air mata. Tidak ada yang tahu. Namun jika Tonghua sudah berbicara, maka pasti sudah sangat darurat. Kalau tidak si wajah es itu, pasti tidak akan bilang apa-apa. Suyang, sebenarnya apa ini bisa? Aku sudah tidak kuat lagi. Harus terus diperkuat agar dapat memutus hubungan Miao Luo dan darah air mata. Tidak ada yang bisa keluar masuk begitu saja. Baik, jika aku belum mati, tidak akan ada yang bisa masuk. Suyang, aku tidak akan membuatmu celaka. Kau kakak dari Ciheng. Kelak kau masih bisa merestui pernikahan kami. Tidak disangka kalau bencana ini dapat membuat kedua suku saling bekerja sama. Selamanya, aku tak pernah senang dengan suku burung cinta. Namun sekarang, aku hormat pada Nona Agung. Saya mohon bantuan Anda membantu kami melaporkannya. Tentu.
匆忙的遗憾中，我还不完的亏欠，是风浪。